Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi hadana lil hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan lagi dalam pertemuan mata kuliah pertemuan kedua pada mata kuliah OOP Object Oriented Programming menggunakan Java pada pertemuan kedua. Salam serta salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan yang sama kita rasakan pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, Jadi cara ya mari boleh itu apa bisa? suara siapa yang bocor tuh? Sebelum mulai perkuliahan, lebih dahulu silakan salah satu dari mahasiswa untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Membacakan, kemarin siapa yang baca? Gantian. Oke, dibacakan oleh Randy. Baca Randy. Randy Kurniawan. Kemarin Anissa sampai 5 ya. Sekarang silakan Randy membaca Anissa dari ayat 6 sampai ayat 10. Baik, Pak. Ya. Baca Al-Quran. Bagaimana? Dari ayat 5 ya, Pak. Izin Pak, dari ayat 5 atau ayat 6, Pak? Enam Randy. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta iza balagul nikah. Fa'in fa'in an fa'in anastum minhum rusyda fa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidara ayyakbar wa man kana ghaniyan fala yasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa iza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun
Nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsura. Nasiban mafruda. Wa iza hadaral kismat Wa iza hadarul kismata ulul qurba wal yatama wal masakina farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama zulma innama ya'kuluna fi yutunihim innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, terima kasih kepada Randy yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Randy yang membacakan yang kita mendengarkan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perkuliahan kita hari ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin. Oke, mari kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan hari ini kita akan lanjutkan Sabtu. Oh, ini salah. 7 Maret. 7 Maret. Masih lama. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, ini adalah tata aturan perkuliahan selama Zoom. Yang pertama, diharapkan selama perkuliahan untuk kamera di-on-kan. Udah on semua ya? Masih ada yang belum yang on? Nih, Hafiza Fadila Rangkuti, Sudah, Pak. ya, Alia Rahimah, Lutfia Jelita Askar, dan Nabila Khadijah. Oke, harap kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Oke, nih tata aturan kamera harap dihidupkan atau di-on-kan selama perkuliahan. Keterlambatan maksimal 10 menit dan silakan melakukan raise hand atau acungkan tangan jika ada yang ingin bertanya atau didiskusikan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan untuk para mahasiswa untuk melakukan absensi. Absensi bisa dilakukan dengan cara scan barcode atau link. Bisa saya kirim di grup. Bisa diakses. Untuk absensi sudah saya share juga di kolom chat. Silakan mengakses tik absensi tersebut.
Bisa diakses kan? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Aduh, plus Q, plus F ya. Untuk absensi saya kasih waktu 1 menit. Udah saya ganti ke kelas F. Rame ya, 27 orang. Berarti dari kemarin masih ada 4 orang nggak hadir ya. Oke, cukup untuk link absensi. Kita lanjutkan. Ini adalah referensi perkuliahan kita hari ini. Materi tentang pengenalan Java dan NetBeans. Jadi untuk pertemuan ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu Java, apa itu NetBeans, dan bagaimana cara menginstalasi dari aplikasi NetBeans tersebut. Untuk referensi perkuliahan kita bisa ada 3. Yang pertama, buku dikarangan oleh Ibu Syanipar, yaitu tentang referensi lengkap untuk programmer, penerbit Andi Offset di Yogyakarta 2019, dan buku Wahana Komputer membangun sistem informasi dengan Java NetBeans, dan buku yang ketiga tentang buku panduan aplikatif dan solusi membangun sistem informasi dengan Java NetBeans dan MySQL yang dipublish di Andi Publisher di Yogyakarta pada tahun 2021. Oke, tujuan pembelajarannya nanti kita akan membahas tentang pengenalan Java dan NetBeans. Kita akan membahas tentang sejarah Java. Kita akan membahas tentang spesifikasi hardware dan software Java. Yang keempat, pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan Java serta NetBeans. Dan selanjutnya itu bagaimana cara menginstalasi JDK dan NetBeans. Oke, kita akan masuk materi tentang Java. Sebelumnya udah pernah belajar nggak tentang Java di mata kuliah sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Berarti belum ada mata kuliah yang membahas materi tentang Java. Berarti selama ini bahas tentang PHP ya. PHP dan C++ kali. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Java, apa itu Java? Java merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language berbasis kelas base yang digunakan untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Jadi Java pertama rilis pada tahun 1995 oleh Bapak ini James Gosling bersama teman-temannya. Terus pada tahun 2010 Oracle mengakuisisi Sun Microsystems dan mengambil alih pengelolaan Java tersebut. Selanjutnya ini adalah sejarah Java. Ini adalah
sejarah awal dari Java. Jadi pada tahun 1991, sekelompok insinyur dari perusahaan Sun yang diketuai oleh Bapak Patrick Norton dan James Gosling tadi, mereka dalam proyek itu merancang bahasa komputer untuk perangkat konsumer seperti kabel TV box yang di apa namanya yang dijuduli Green gitu. Jadi selama melakukan pengembangan tersebut, mereka mengalami beberapa kendala. Yaitu yang pertama ada kendala nih karena manufaktur berbeda, memilih prosesor yang berbeda, maka harus bersifat multi platform atau independen. Jadi mereka kesulitan jika dengan platform berbeda, jadi banyak yang codingan mereka tuh yang nggak support, sehingga eh, mereka mencari suatu suatu kayak terobosan dalam pemecahan tersebut dengan cara pertama kebutuhan untuk fleksibilitas lebih kecil dan kode yang multiplatform, mengantarkan tim mempelajari implementasi dari Pascal. Yang kedua, Nicholas Wirth, pencipta dari bahasa Pascal, telah merancang bahasa portabel yang menghasilkan intermediate code untuk mesin yang hipotesis. Mesin ini disebut dengan mesin Maya atau virtual machine. Selanjutnya, kode-kode yang telah dibuat Pascal tadi sebagai solusinya dapat digunakan di sembarang mesin yang memiliki interpreter, sehingga proyek Green menggunakan mesin Maya untuk mengatasi utama tentang multiplatform arsitektur mesin tersebut. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi itu tidak memiliki dari bahasa yang mereka gunakan sebelumnya, tidak memiliki banyak memori, sehingga bahasa pemrograman tersebut harus berukuran kecil. Jadi untuk memecahkan permasalahan tersebut, sekelompok dari insinyur Sun tadi memberikan suatu solusi, dan setelah mereka berdiskusi, karena mereka kebanyakan banyak berbasis berlatar belakang C++ dan bukan Pascal, maka kebanyakan dari sintaks yang diambil dari C++ serta mengadopsi dari orientasi objek dan bukan dari prosedural. Itu adalah latar belakang dari terbentuknya bahasa Java. Sehingga lahirlah suatu terobosan inovasi yang menghasilkan bahasa pemrograman yang baru, yaitu yang disebut dengan Java. Terus kita membahas tentang asal mula nama Java. Nah, setelah mereka melakukan inovasi terbitlah suatu bahasa baru kan disebut dengan Java. Jadi pernah kebayang nggak kok bisa mereka membuat nama bahasa itu Java gitu kan? Jadi setelah usut punya usut dari cerita yang ada, pada mulanya bahasa ini diciptakan diberi nama OAK gitu, OAK, oleh Bapak James Gosling yang mendapatkan inspirasi dari sebuah pohon yang berada pada seberang kantornya. Jadi pada awalnya mereka memberi nama bahasa itu OAK gitu. Jadi terinspirasi mungkin Bapak itu lagi bermenung kan, jadi inspirasi. Jadi ada mungkin sebuah pohon, jadi pohon itu bernama OAK. Namun dikarenakan nama OAK sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang telah ada sebelumnya, jadi kan kalau dulu tuh udah ada kayak mungkin hak cipta kan, jadi nggak mungkin sama kan. Jadi digantilah namanya menjadi Java. Java terinspirasi di sebuah kafe kali ya, di kedai kopi gitu kan. Jadi eh, pas nongkrong tuh, jadi adalah salah satu dari kelompok tersebut yang terinspirasi untuk membuat nama bahasa tersebut menjadi Java. Karena di di negara mereka kan kopi Indonesia itu kan termasuk kopi yang terkenal lah di internasional kan. Jadi mungkin di kopi terenak eh,
pada zaman itu merupakan berasal dari Java Indonesia. Sehingga mereka menyebutkan kata Java yang mengandung arti asal biji kopi, yaitu Java atau Jawa, Jawa Indonesia. Akhirnya mereka sepakat untuk memberikan nama bahasa programan tersebut dengan nama Java. Kan sering tuh, kalau Bandung kan Paris-Pan Java. Jadi kan kalau di bahasa orang-orang luar negeri menyebut Jawa itu dengan Java kan. Java, biji kopi yang enak itu dari Java. Jawa. Makanya logo Java itu kan kalau kita lihat kan mirip dengan segelas cangkir kopi kan, kopi panas. Nih seperti ini nih. Nah, sebuah kopi panas yang enak yang siap diseduh gitu. Ini gambar dari stop. Java, Pulau Jawa. Oke, selanjutnya ini merupakan sejarah perkembangan dari Java. Itu pada tahun 1991 tadi. Sebenarnya pada 1996 rilislah Java 1.0. Pada 1998 rilislah Java 1.2 dan J2SE 1.2. Pada tahun 1999 rilis J2EE 1.2 sampai 2006 Java EE 5. Pada tahun 2010 kan tadi kan Java diakuisisi oleh Oracle. Oracle membeli ke Sun, jadi pengelolaan dari Java dikelola oleh Oracle gitu. Sehingga berkembanglah Java yang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Dan perkembangan Java tersebut tidak lepas sama seperti perkembangan Java dari bahasa-bahasa lainnya, terus melakukan perkembangan inovasi-inovasi. Sampai nih 2011 ada Java SE 7, 2013 Java SE 7, 2014 Java SE 8, 2015 Java EE 8, 2018 hingga 2018 Java EE 9 kan. Dan di akhir Maret 2018 keluarlah Java SE 10 yang udah update, udah support var keyword, new heap, allocation, housekeeping, API improvement. Itulah sejarah singkat dari perkembangan Java dari tahun ke tahun. Nih, ada istilah Java Family Suite. Java Family Suite tersebut adalah rangkaian dari teknologi dan produk yang terkait dengan bahasa pemrograman Java. Java Family Suite tersebut terbagi atas 3. Yang pertama adalah Java Standard Edition atau yang disebut dengan Java SE, sering digunakan untuk desktop, client server application. Yang kedua ada Java Enterprise Edition atau Java EE, Java EE untuk business, e-commerce, web, based application. Terus yang ketiga ada Java Micro Edition atau Java ME untuk device yang kecil dan handphone. Nih, Java Suite tadi. Ini gambarnya. Oke. Selanjutnya, kegunaan Java. Ternyata keunggulan dari bahasa Java ini, Java bisa banyak digunakan oleh pengembang web, pengembang para programmer, para industri aplikasi. Salah satunya untuk pembuatan pada sistem mobile Android, juga dimanfaatkan di desktop, dan juga banyak untuk pembuatan aplikasi-aplikasi web.
di tempat saya juga kebetulan di Kominfo banyak para programmer yang menggunakan bahasa ini untuk membuat aplikasi-aplikasi. Contohnya sistem informasi tanggulangan bencana, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi, dan biasanya mereka lebih cenderung menggunakan bahasa ini karena banyak banyak apa ya banyak keunggulannya, terutama dari PHP contohnya. Salah satunya biasanya kalau alasan mereka mau memakai Java dibandingkan PHP ya, Java lebih cepat karena menggunakan Java Virtual Machine dan mendukung just in time. Dibandingkan PHP, biasanya PHP lebih cenderung lebih lambat dibandingkan Java karena berbasis script yang dieksekusi di server. Terus perbedaannya kalau Java cocok untuk aplikasi yang enterprise, mobile Android, server berbasis desktop, dan PHP biasanya banyak digunakan untuk pengembangan website dan aplikasi berbasis web gitu. Terus eh, untuk keamanan Java lebih aman karena eh, di Java memiliki fitur seperti sandboxing, bytecode. Fitur-fitur tersebut nantinya akan membantu para pengembang dan eh, pengembang aplikasi dalam segi keamanan gitu. Kalau PHP lebih rentan terhadap serangan seperti SQL injection dan XSS. Begitu. Sebelumnya udah ada yang pernah itu ngoding pakai Java, testing gitu, belajar sendiri, bikin web, belum ya? Kalau PHP, halo? Eh, Loh, Belum Pak, belum. PHP belum pernah. Oke, udah kan? sudah Pak PHP. JavaScript cuman ngunduh aja, Pak. Unduh aplikasi. Enggak, Pak. Dia pakai extension gitu, Pak. Oh, ya. Oke. Itulah kegunaan dari Java bisa digunakan untuk mobile Android, pengembangan Android, pengembangan mobile Android, desktop, untuk aplikasi web dan games gitu. Nih, nah, biasanya kalau untuk Android, Java dijadikan sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi Android. Dengan Java, pengembang dapat membuat aplikasi yang responsif dan efisien untuk platform mobile dan pada sekarang Java merupakan salah satu bahasa yang populer di dunia. Untuk aplikasi desktop, Java digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop di lintas platform. Aplikasi-aplikasi ini dapat berjalan di berbagai sistem operasi tanpa perlu modifikasi kode. Yang ketiga ada aplikasi web. Java banyak digunakan dalam mengembangkan aplikasi web server side melalui teknologi seperti Java Service dan JSP. Hal tersebut memungkinkan pembuatan situs web dinamis dan interaktif. Dan banyak lagi seperti di web server dan aplikasi server untuk pengembangan game, terutama untuk game-game yang mobile dan game yang berbasis web. Java menyediakan alat yang diperlukan untuk membuat game yang interaktif dan menarik, serta dimanfaatkan untuk koneksi antar database. Karena dalam Java tersebut menyediakan kemampuan untuk terhubung dengan berbagai database, serta memungkinkan aplikasi untuk mengelola data yang lebih besar dengan lebih efisien. Begitu. Nih, teknologi-teknologi dari Java nanti Java sudah support berorientasi objek, bahasa yang lebih sederhana. Ini adalah keunggulan-keunggulan dari Java, portable, multiplatform. Multiplatform tadi bisa digunakan di Android, di desktop, di website. Terus robustness lebih kuat, mendukung multi-thread, API dan dokumentasi yang lengkap. Disebut dengan Java Doc.
Nih, kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan Java. Seperti yang dijelaskan tadi, kelebihan dari Java tersebut adalah bahasa programnya lebih sederhana dan mudah dipelajari. Untuk sintaknya hampir mirip C++. Untuk C++ sudah pernah ya belajar ya? Sudah, Pak. Loh, pada mata kuliah apa? Bahasa Mata kuliah apa dulu pemrograman kemarin? 1, Pak. Satu. Bahasa Iya, Pak. programan satu berarti. Oh, bahasa programan dua pakai apa? VB.NET, Pak. Oh, VB.NET. Oke. Sebenarnya untuk Java untuk sintaknya hampir mirip dengan C++. Membuatnya mudah dipelajari dan dipahami serta menghilangkan penggunaan pointer eksplisit. Terus di Java nanti semuanya akan berorientasi objek sehingga memudahkan kita dalam pengelolaan data, perilaku, serta mendukung konsep seperti pewarisan inheritance dan polymorphism. Jadi konsep berorientasi dari Java tersebut nanti akan memudahkan para pengembang aplikasi dalam memodifikasi dan proses logika saat pembuatan aplikasi tersebut. Ini adalah keamanan. Java lebih aman karena tidak menggunakan pointer eksplisit karena sudah menjalankan sandbox sehingga akan mengurangi risiko keamanan. Sebenarnya robust. Java menggunakan manajemen memori yang kuat dan penanganannya lebih eksepsi, membuat kode lebih stabil dan handal. Independent platform, Java mengikuti prinsip tulis sekali, jalankan di mana saja. Jadi dengan di Java kita dengan satu kali coding bisa dijalankan di berbagai platform gitu. Jadi Java mendukung lingkungan multi-thread, memungkinkan tugas besar dibagi menjadi yang lebih kecil dijalankan secara paralel. Nanti akan dibagi menjadi sub-sub sehingga bisa dikerjakan secara bersama. Kekurangan dari Java, performa lebih lambat dibandingkan bahasa natif. Java berjalan di atas Java Virtual Machine, sehingga eksekusi kode lebih lambat dibandingkan bahasa C dan C++. Ini untuk eksekusi aja. Penggunaan memori yang tinggi, Java menggunakan GC atau Garbage Collector untuk manajemen memori otomatis, tetapi proses ini bisa menyebabkan konsumsi RAM yang besar dan lag saat pembersihan memori langsung. Yang ketiga adalah ketergantungan pada Java Virtual Machine. Aplikasi Java membutuhkan JVM agar bisa berjalan, yang bisa menjadi kendala dalam penggunaan dan menambahkan kompleksitas dalam deployment. Nih, tipe-tipe data pada Java. Tipe-tipe data pada Java nanti akan dibagi menjadi dua. Ada tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Tipe data yang digunakan yang pertama adalah string. Itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau karakter. Number, tipe data untuk menyimpan nilai numerik, baik bilangan bulat maupun desimal. Boolean, tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true atau false. Yang keempat adalah undefinite. Nilai default untuk variabel yang telah dideklarasikan tetapi belum diberi nama. Yang keempat adalah null, tipe data yang secara eksplisit menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai atau kosong. Null atau kosong. Yang kelima adalah simbol. Terusnya line, tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang sangat besar yang melebihi batas dari number. Selanjutnya ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif, tipe data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan dari bentuk key value pairs atau pasangan kunci dan nilai. Yang kedua adalah tipe data array.
Tipe data objek khusus yang digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Yang ketiga adalah function. Fungsi adalah yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu seperti tipe data dalam script untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas tertentu. Date yaitu untuk keterangan mengatur tanggal dan waktu. Terus ada regular expression untuk menentukan pencarian pola teks atau menggunakan ekspresi dari regular. Itu adalah tentang pembahasan tentang Java. Selain itu di pembahasan pada hari ini, selain Java nantinya untuk menjalankan program yang kita gunakan, nanti kita menggunakan IDE. IDE yang kita gunakan adalah NetBeans. Ini NetBeans adalah berbentuk digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java, tetapi juga mendukung bahasa programan lain seperti PHP, C, C++, HTML, dan JavaScript. NetBeans menyediakan berbagai fitur seperti code editor, debug, compiler, dan project management tool yang memudahkan pengembang dalam menulis dan mengelola kode. Kalau dulu pakai apa IDE-nya? Sublime, Notepad++. Kalau di bahasa praktek sebelumnya? Visual Studio Code banyak kan. Nih keunggulan dari NetBeans. NetBeans aplikasinya gratis dan open source, mendukung berbagai bahasa pemrograman, bisa Java, PHP, C++, dan lain-lain. Antar mukanya user friendly, lebih friendly lah, mudah dipahami, terutama bagi para pemula, karena udah dilengkapi dengan button-button dan informasinya lebih informatif lah gitu. Terus di NetBeans sudah dukungan pluginnya yang beragam. Terus tersedia di fitur debug dan profiling yang kuat. Jadi kalau ada error nanti akan diberikan instruksi-instruksi keterangan errornya, informasi-informasi. Nih kelemahan dari NetBeans memerlukan resource yang besar, RAM dan CPU yang tinggi. Startup relatif lambat dibandingkan IDE lain seperti Intellect IDE, Visual Studio Code. Tapi kalau untuk proses pembelajaran ini kita nggak apa-apa pakai NetBeans karena kita masih menggunakan codingan yang masih sederhana nantinya. Soalnya dukungan untuk teknologi baru kadang terlambat, kadang sering kurang update. Makanya kalau untuk sifatnya yang lebih besar, kadang orang banyak pakai Visual Studio Code gitu kan. Terus kurang optimal untuk pengembangan aplikasi mobile. Karena mungkin ada beberapa fitur dari NetBeans ini yang belum update gitu. Ini hardware dan software yang digunakan selama kita berkontak-atik dengan Java dan NetBeans. Yang pertama adalah text editor. Text editor tadi, IDE, tempat menuliskan kode-kode JavaScript. Jadi sebenarnya bisa menggunakan Notepad, UltraEdit, Macromedia, Dreamweaver, Visual Studio Code, Sublime, Notepad++, ya kan? Sudah familiar lah ya terkait ini, text editor di sini. Sebelumnya pernah menggunakan apa, Aldi? Apa Pak? Kalau Aldi biasanya pakai apa? Kalau teks editor. Biasanya pakai teks apa Pak? VS Studio Code, Visual Studio Code. Discord biasanya lebih besar ya? Iya Pak. Iya, biasanya agak lebih besar karena teman saya dulu pernah pakai apa kan, kadang nge-like gitu. Kalau salsa biasanya pakai apa? Salsa Bunda Destra. Visual Studio Code juga, Pak. Oh, Discord juga berarti.
Nanti ini komponennya ada text editor, juga ada web browser. Web browser kita menggunakan yang seperti banyak kan, kayak Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini, dan lain-lain. Ini spesifikasi software. Nanti bisa dijalankan, untuk OS-nya bisa dijalankan di Windows, Mac OS, atau Linux. Ini untuk yang punya laptop, ada yang pakai Mac OS sama program Linux. Windows semua ya? Kayaknya Windows semua, Pak. Oke, Windows semua, nggak apa-apa. Biar lebih seragam ya. Nanti kita juga softwarenya ada JDK, Java Development Kit. Nanti kita akan coba mendownload JDK juga. Nanti di softwarenya kita butuh file JDK, butuh file NetBeans IDE terbaru. Terus database-nya bisa MySQL atau PostgreSQL. Ini untuk hardware yang untuk menjalankannya. Biasanya minimum prosesor Intel Core i3 atau lebih tinggi. i3 masih support lah. RAM minimal 4 GB. Disarankan 8 GB agar lebih nggak terlalu sering lag gitu. Terus storage 2 GB, 2 GB untuk ruang kosong untuk instalasi. Display resolusi minimal 1024 x 768. Nanti selama kita perkuliahan materi OOP ini diharapkan seluruh mahasiswa juga menginstal aplikasi Java NetBeans dan JDK-nya di laptop ya. Jadi sekalian untuk belajar dan nanti kan ada tugas-tugas laporan praktikum kan. Jadi laporan itu bisa dikerjakan secara individu. Jadi diharapkan nanti setelah pertemuan ini, pada pertemuan besok, di laptopnya udah terinstall ya aplikasi Java NetBeans dan JDK. Untuk laptop aman lah ya, support lah ya untuk ini spesifikasinya. Nah, ini proses instalasi JDK dan NetBeans. Ini kita secara garis besarnya, tata cara instalasi dari JDK dan NetBeans-nya. Nanti kita sebelum running aplikasi, nanti kita akan menggunakan harus mendownload dua dulu. Yang pertama download JDK, file JDK, yang kedua adalah mendownload file dari NetBeans. Setelah memahami konsep dasar dari Java, selanjutnya kita akan mempersiapkan tools untuk dapat menjalankan Java. Ini tadi kan lanjutan spesifikasi tadi. Pentium 3, RAM 512, operasi Windows, dan IDE Text Editor. Itu langkah pertama. Nantinya unduh file Java Development Kit, JDK, dan IDE NetBeans pada link di bawah terlampir. Untuk kebutuhan praktikum kita akan menggunakan ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang terupdate lah itu nantinya. Kita menyesuaikan dengan aplikasi NetBeans dan JDK yang terupdate nantinya. Ini langkah pertama, kita harus mengunduh file Java Development Kit dan IDE NetBeans pada link di bawah. Selanjutnya, langkah kedua, lakukan proses instalasi pada bundle file yang telah Anda download. Untuk melakukan instalasi, klik kanan dan klik dalam administrator. Selanjutnya, langkah ketiga, pada jendela installation wizard, klik tombol next. Dan instalasi. Langkah keempat, pada jendela instalasi JDK, pilih directory untuk menginstalasi JDK, lalu klik next. Pada langkah kelima, pada jendela instalasi JDK, pilih directory untuk menginstalasi JDK, lalu klik next. Keenam, pada jendela instalasi NetBeans,
pilih direktori untuk instalasi aplikasi NetBeans. Selanjutnya pilih direktori dari JDK yang akan digunakan pada IDE. Jika sudah lalu klik next. Langkah ketujuh pada jendela summary, pastikan bahwa lokasi dari direktori yang akan digunakan instalasi sudah benar. Selanjutnya, matikan pilihan check for update. Klik tombol install untuk melakukan proses instalasi. Langkah 8, tunggu sampai proses instalasi JDK dan NetBeans selesai. Selanjutnya, jika instalasi sudah selesai, secara otomatis tampilan akan berpindah ke jendela setup complete. Langkah 9, pada jendela setup complete, checklist pada pilihan contribute to NetBeans. Klik tombol Net Finish untuk menyelesaikan proses instalasi JDK dan NetBeans pada komputer Anda. Ini, Anda sudah dapat membuat proyek pertama dengan Java. Untuk lebih jelasnya kita coba ya, kita tutorialkan ya. Memilih mendownload. Udah itu. Ini pada buka komputer nggak? Buka laptop nggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Bagi yang buka laptop nanti bisa. Tapi disarankan nanti kalau kita ada Zoom lagi, untuk Zoomnya pakai laptop aja ya. Jadi nanti kita akan coba praktikum kan. Jadi bisa langsung dipraktekkan. Nih, jadi sebelum kita memulai merunning aplikasi, nanti langkah pertamanya kita harus mendownload dulu aplikasi JDK dan aplikasi NetBeans. Untuk mendownloadnya kita bisa menggunakan ketik download JDK. Untuk lebih gampang, JDK. Nanti tampil seperti ini. Terus bisa klik Java download. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Java download. Nanti di Java download bisa memilih bisa untuk Linux, macOS, Windows. Jadi kebetulan untuk sekarang kita bisa mendownload yang Windows gitu kan. Nanti untuk filenya bisa dengan install nih. Klik download yang X64 installer agar download nanti .exe. Ada yang mencoba nggak di laptopnya? Coba buka. Nur Asmi Octavia buka laptop? Enggak. Enggak, Pak. Ini monitor pakai HP ya? Ya. Lutfia Jelita Askar, pakai laptop, pakai HP. HP, Pak. Oke. Kalau pakai HP horizontal ya, daerah biasanya. Di landscape, Pak.
Oh, lengket. Iya. Ya. Nanti itu ya diharapkan di akhir pertemuan nanti silakan mendownload aplikasi CDK dan Netbin-nya. Jadi untuk pertemuan ini saya pandu lah sedikit. Nanti pilih download CDK, terus pilih Java download, terus nanti klik yang Windows, terus pilih yang X64 installer yang 205,27 MB ini. Ini berarti JDK yang kita gunakan JDK Java SE Development Kit yang 23.0.2. Berarti udah generasi ini kan. Jadi bisa aja nanti bulan depan udah berubah ini, bukan Java SE ini lagi. Nggak tahu kan perkembangannya. Kita download. Wah, kita download lah. Kebetulan saya udah download. Selanjutnya kita install NetBeans. Nggak usah tulis kayak tadi, nggak usah tulis oracle.com kayak gitu kan. Jadi ini biar memudahkan aja, jadi kayak install JDK gitu. Jadi dia otomatis aja muncul JDK, klik oracle gitu. Sama kayak NetBeans, install NetBeans, NetBeans. Terus kan kita harus klik netbeans.apache, jadi nggak usah install NetBeans lalu muncul ini. Apache, klik yang download Apache NetBeans 25 download, terus setelah itu pilih downloading yang ini installer dan package-nya gitu, pilih yang Windows yang ini. Ada yang nyoba? Coba lah dipraktekkan. Oke, ini kan Apache NetBeans bin Windows X64. Nanti klik yang ini, we suggest the following location for your download. Klik yang https dlcdn.apache.org /netbeans installer download. Nanti tolong dipraktekkan ya, di-install ya di device masing-masing aplikasinya. Karena nanti di akhir pertemuan nanti kita ada laporan sederhana, bikin laporan praktikum sederhana nanti buat eh, apa aja kayak apa namanya, nama, data diri gitu. Oke, klik download nanti muncul.
Nih, nanti setelah pengunduhan selesai, nanti filenya berbentuk seperti ini. Ini yang file K23-nya, dan ini yang eh, file Apache yang NetBeans tadi. Untuk instalasi, ini kebetulan aplikasi sudah saya install. Nanti bisa mengikuti proses yang ini tadi. Setelah dilakukan unduh kan, nanti bisa ikuti tips step-stepnya. Setelah unduh nanti lakukan administrator, lakukan nih ke wizard, klik tombol next, next, kebanyakan next next sih sebenarnya. Nanti bisa dirubah namanya, direktori mana yang mau disimpan. Dengan update dan checklist update-nya, terus sampai nanti selesai seperti ini tampilan akhirnya nanti seperti ini nih. Admin. Jadi kalau udah berhasil proses instalasinya nanti akan muncul logo seperti ini. Apache NetBeans IDE 25. Nih, coba kita running ya aplikasi ya. Eh, untuk running aplikasinya kelihatan. Tidak, Pak. Oh tidak. Oh wait. Bentar. Kalau tampilan Masih di next, file manager. oh file manager. Hmm. Hmm. Udah pernah muncul. Sudah. Hmm. Ini, kalau ini tampil nggak? Ini tampil, kayaknya ini Java-nya yang tampil, Pak. Ya, ini udah tampilan ketika tadi udah selesai itu kan, selesai install aplikasi. Nanti eh, dibuka aplikasi, pas buka aplikasi nanti tampilan tampilan seperti ini. Tampilan. Nah, jadi ini adalah bentuk tampilan antarmuka awal dari aplikasi NetBeans tadi tersebut. Ini banyak nih ada untuk keunggulan aplikasinya lumayan interaktif ya. Untuk warnanya lumayan bersahabat lah ya. Nggak terlalu boros lah warna. Nanti ada file, di file nanti kita ada new project, new file, open project, open file, kita bisa membuat project baru, kita bisa membuat file baru, kita bisa membuka project yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, import, export project, terus ada edit, ada menu cut, copy, paste, delete, select all, fan selection, fan next, fan previous, view. Ini banyak kan fitur-fitur lainnya seperti fitur aplikasi-aplikasi di tools. Display.
Ini dengaran, Cok. Pak, izin, Pak. Ya, ya Fadel. Punya saya kayak gini, Pak. Kayak apa? Coba di share, share screen aja. Ah, gini dia, Pak. Hah? Wait, wait. Java SE. Apa tuh? 8. JDK 8 or nowhere is required for installing NetBeans ID. Not phone, Pak. Tidak ditemukan, Pak. Not. Ini yang JDK-nya dulu ya, diinstal. No, install jadi. Jadi Yang link itu kopi. link mana? Iya. Link yang di apa tadi? Installer tadi. Enggak. Hmm? Yang tadi. Mau install apa tadi? File dulu file. Downloadan tadi ya. Nah, Iya. Itu buka. Mari buka situ. oh. Nah, baru yes. Baru ada link di Nah. bawah tuh, copy. Ini. Heeh. Bisa, Cok. Tadi udah itu, ikutin step-step Sudah, installer. Pak. Udah. Nggak bisa, Jis. Oracle yang tadi. Oracle. Oh iya, Oracle yang mana? Udah ke download. Kok download nggak tadi, Jis? Ini downloadnya ada 2 file ya. Iya. Ya. Coba di download kedua file JDK sama NetBeans ya. Nanti coba diperhatikan apa step-step terkait downloadnya ketika menginstal gitu. Nanti untuk file apa nanti saya kirim di itu ya di grup file satu nanti kan ada step-step bagaimana cara menginstal dari NetBeans dan JDK-nya. Oke. Apa ini? Oke. Saya lanjutkan sedikit. Ini beberapa button menu yang ada di Java, ada file edit, view navigation. Nanti di tools nanti kita bisa otak-atik option. Nih, di tool option nanti kita bisa milih font yang mau digunakan, font ada identifier file, ada sintak, bisa merubah nih, merubah background, bisa berubah, sian, putih, berubah seperti yang mana nyamannya aja gitu. Nanti bisa nggak putih, bisa hitam gitu. Green. Oke. Hmm.
Hmm. Bang, termasuk ya. Nah, berubah jadi kuning kan, macam di tools, option, pilih ground, pilih pink, red, segala macam, bisa biru, cyan, nanti. Oke, jika kita ingin memulai project baru, nanti bisa file, new project, terus kita pilih yang Java with N, Java with N, terus pilih yang Java aplikasi, terus next, terus pilih project name, mau dibikin apa nama projectnya? Tentunya Hello Dunia. Bahkan nama projectnya tidak ada spasi. Ini, nih tampilan Hello Dunia. Ini perlu satu poin. Tentunya kita ingin membuat kalimat hello world, dan dengan mengetikkan system dot out lm system, tolong printkan hello dunia, hello world. Dunia, saya sedang kuliah OOP Java. Jangan lupa di akhirnya dikasih titik koma. Pokoknya intinya selama coding jangan lupa kaidah-kaidah titik koma, titik, kadang itu yang menyebabkan sering error kan. Iya, Pak. Dan kan perlu saya coba. Lalu ya, saya sedang
Ya, oke. Java sekolah Komponen takut running. aku nggak bisa dipasang. Belum terjun belum. Hmm, ya. Oke. Di running, betul. Jika di running sukses, munculkan run halo dunia, full successful, total time 0 second. Berubah. Oke. Nah, ini kan kalau kurang di error kan muncul muncul notifikasi error. Exception treatment Java line runtime uncompiled code kurang titik koma gitu ya kan. Jadi diharapkan sama kayak ngoding biasa lah. Jangan lupa titik koma, titik gitu. Gitu. Siapa tadi yang install? Udah berhasil? Loh, MD install? Pak. Hah? Ada Belum, nyoba? Pak. Fahri tadi, Pak. Oh, Fari. Fari, udah berhasil, Fari? Belum, Pak. Belum. Ya. Nanti coba diperhatikan tips step-step ini step ya terkait instalasi. Iya, Pak. Nanti Anda sudah siap untuk produk pertama, ya kan? Buka langkah satu, buka aplikasi NetBean, klik 2 kali pada ikon NetBean. Ini tampilan awal nanti pas masuk. Nanti pilih ini kan open project, terus muncul ini kayak nanti Java, terus pilih Java application. Bikin namanya pertemuan 2, program pertama, project name, project nama projectnya apa, terus lokasi projectnya di mana, ini ada nanti, terus project folder, Faficum, pertemuan 2, finish, jadi dengan finish. Ini contoh tadi kan program pertama, public class
Jadi tadi kan project name-nya program pertama. Jadi project name nanti pas di tampilan ini pakai program pertama, publikasi program pertama, tampilan awalnya. Nih, bagaimana jika ingin mengubah nama dari project Java yang telah dibuat? Jadi dari project tadi kita klik. Untuk merubah nama project, klik kanan pada project Anda. Klik kanan, terus rename. Pada jendela baru yang terbuka, tuliskan nama baru yang dari project kita tadi. Terus nanti nama project akan berubah. Dia berubah menjadi apa tadi? Program pertama menjadi Hello Dunia kan. Terus berubah jadi Hello Dunia dengan klik kanan. Hmm. Ini tadi kan program pertama dengan Java, system.out.println, hello world, system.println hello world. Saya sedang kuliah PDO. Tuh, catatan hati-hati keyword di Java sifatnya kan sensitif. Jadi kan kita coba menghilangkan titik koma, error kan. Jadi kan sensitif. Jadi tolong selama pengkodingan nanti dilihat titik komanya, jadi nggak terjadi error. Ini setelah seluruh kode program sudah kita tuliskan, selanjutnya kita run untuk melihat apakah kode tersebut dapat dikompil tanpa muncul error. Ini jika berhasil, muncul seperti ini. Hello dunia, saya sedang kuliah PDO. Oke. Ini ada juga panduan praktikum. Oke. Eh, muncul nggak modul praktikumnya? Fadel? Halo? Please move. Eh, Sudah muncul kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Nanti ada modul praktikum kita. Nanti setiap pertemuan kita ada nanti modul praktikum sebagai referensi untuk kita melakukan pengkodingan. Ini pertemuan satu modul praktikumnya. Modul satu pengenalan Java disertasi simple program, mengenal persiapan kerja Java, membuat program sederhana dengan Java dan NetBeans, mengkompilasi dan menggunakan program Java NetBeans, menganalisa beberapa problem yang terjadi saat pengumuman dan memberikan solusi. Nih, jelas ya. Teori dari awal bahasa pemrograman Java. Ini seperti yang kita jelaskan awal tadi kan, dasar-dasar teorinya. Dan dulu praktikum ada nggak kayak modul praktikum dikasih dosen? Pas mata kuliah pengprograman dia Nur Asmi ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, hampir sama lah. Nanti ada modul praktikum. Ini ada persiapan peralatan kan. Kita butuh Java Development Kit, sebelum ke atas, NetBeans, menjadi langkah-langkah membuat program sederhana, project, step di awal tadi.
Nanti ini saya share ya, bisa jadikan referensi untuk bacaan. Nah, benar tugas ya. Kalian itu kan nanti kan instalasi JDK dan Epin. Nanti untuk instalasi silahkan setelah instalasi nih tugasnya buatlah sebuah program yang untuk menampilkan string yang berisikan biodata diri masing-masing nama, NIM, alamat, dan nomor telepon. Jadi kan beda-beda tiap orang kan. Jadi Iya, bukannya Pak. Hmm, jadi bikin aja kayak nama, kita Mbak Zaki, NIM, 2016, 21, 217, alamat, mandi angin, nomor HP, pan, 2385, 932855. Terus, udah ya. Ini udah paham? Terkait instruksi ini? Udah ya. Terus nanti bikin, coba ganti sintaksnya menjadi print ln dan print. Terus perhatikan output yang dihasilkan, terus analisa hasilnya. Laporannya itu aja. Dua nanti coba ganti. Jadi di sini nanti ada fungsi analisa kan. Jadi nanti yang jadi poinnya di sini nih, analisa. Analisa dari coba print ln print. Ketika itu kenapa gimana error kah atau gimana gitu, atau menampilkan hasil yang berbeda. Terus coba bikin analisa dari kesalahan tersebut. Tolong diberikan analisa masing-masing. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Niken? Gimana Niken? Gimana Niken? Gak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Fadel? Ada yang tanyakan Fadel? Muhammad Fadel. Oke. Untuk laporannya nanti itu ya dibuat di sesuai laporan yang kemarin. Nanti format laporan juga saya kirim di grup. Oke, tulisan tadi. Jadi nanti tolong dibuat untuk yang program nama dan ini nanti silakan di screenshot aja, jadi ditempel pakai lem atau double tip. Terus dibuatkan analisa dari pembahasan codingannya. Oke. Ada lagi bertanya? Roy, Andrian? Ada Roy? Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat istirahat ya. Karena nggak ada kuliah. Sholat, Pak.
Oh iya, sholat. Ya, Ya, sholat. sholat aja, Ludi. Oke. Sampai jumpa.